Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Bagaimana keadaan adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya guys ya. Oke, kali ini kakak akan membahas kimia ya untuk kelas 11. Kalian bisa buka bukunya ya, kita masuk ke semester 2 yaitu tentang pH ya, asam dan basa. Untuk uji kompetensi 1 ini masih teori ya. Teori pengertian asam itu apa, basa itu apa, teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, ataupun dia adalah Lewis. Ya, kalian bisa buka halaman 4 dan 5 bagi yang sudah punya bukunya. Kakak mulai aja ya. Nomor 1, menurut teori Arrhenius, CaOH2 merupakan senyawa basa. Kenapa? Ini ya, saya akan tuliskan dulu. Pengertian asam dan basa Arrhenius. Asam adalah zat yang terhidrolisis atau terurai ya, melepas H+ di dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang terhidrolisis atau terurai menghasilkan ion OH- di dalam air, gitu ya. Inilah perbedaan asam Arrhenius dengan basa Arrhenius. Oke, kenapa CaOH2 dikatakan basa Arrhenius? Karena dia terion menjadi Ca2+ dan 2OH-. Nah, dia menghasilkan OH- ya. Jawabannya adalah C, menghasilkan ion OH- dalam air. Oke ya guys, semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 2. Reaksi ionisasi total asam oksalat yang tepat adalah, oke guys, asam oksalat itu adalah H2C2O4. Dia adalah asam lemah. Karena asam lemah, maka terionisasi sebagian. Lambangnya tuh bolak-balik. Nah, gitu. Kalau untuk CaOH2, dia adalah basa kuat ya. Basa kuat tuh golongan 1 sama 2 ya. Ca itu golongan 2, maka basa kuat. Maka dia terionisasi sempurna. Lambangnya utuh kayak gini. Paham ya perbedaannya ya? Nah, oke. Terion jadi apa Mbak? Terion menjadi H+ dan C2O4 2-. Menjadi H+ dan C2O4 2-. Kita lihat, oh ternyata H-nya ada 2. Ya, maka Mbak gunakan sebagai koefisien di sini. Ya. Lalu C2O4-nya ada 1. Nah, begini reaksinya. Oke ya. Ya, mana yang tepat ya guys? Jawabannya adalah C. Ya, C lagi dong. 2H+ C2O4 2-. Oke, betul. Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Oke, saya akan buat pengertiannya dulu ya. Kalau tadi Arrhenius poin 1 kalian sudah bisa memahami ya. Kalau teori Bronsted-Lowry itu menyatakan bahwa asam adalah zat yang mendonorkan proton. Ya, proton itu dalam bentuk H+, dia mendonorkan proton. Sedangkan basa itu adalah yang menerima atau aseptor. Aseptornya proton. Di dalam teori Bronsted-Lowry nanti terkenal dengan pengertian asam basa konjugasi. Apa itu asam basa konjugasi? Asam adalah zat yang kelebihan 1H dari basa konjugasinya. Ya, misalkan untuk poin yang ke-1 nih, akan saya jelaskan ya di sini. Ada PO4 3- ditambah dengan H2O menghasilkan HPO4 2- plus OH-. Pasangannya mana Mbak? Ini ada P-nya nih, maka kita cari yang ada P-nya juga. Maka PO4 3- berpasangan dengan HPO4 2-. Maka dari itu H2O berpasangan dengan OH-, begitu guys ya. Ini berpasangan dengan ini. Kita lihat ya untuk PO4 3- di sini tidak ada H. Nah, sedangkan HPO4 2- itu kelebihan 1H. Ya, zat yang kekurangan 1H itu dikatakan basa. Nah, basa itu berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Pada H2O itu H-nya ada 2, pada OH- itu H-nya 1. Zat yang kelebihan 1H itu dikatakan asam, berarti ini adalah basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasinya itu adalah
HPO4 2- berpasangan dengan PO4 3-. Lalu H2O berpasangan dengan OH-. Inilah pasangan asam basa konjugasinya untuk persamaan yang ke-1. Sekarang saya akan jelaskan untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu adalah HCO3- ditambah dengan HCl menghasilkan H2CO3 ditambah dengan Cl-. Oke, maka nanti HCO3- berpasangan dengan H2CO3. Kita lihat di dalam HCO3- H-nya ada 1, ini H-nya 2. Maka ini kekurangan 1 H, maka dikatakan basa. Maka ini askonnya atau asam konjugasinya. Lalu kita lihat HCl berpasangan dengan Cl-. Ya, di dalam HCl kelebihan 1 H nih, maka dia dikatakan asam, berarti ini basa konjugasinya. Berarti pasangan asam basa konjugasinya siapa, Mbak? Ini pasangannya ya. H2CO3 berpasangan dengan HCO3-. Inilah pasangan asam basa konjugasinya. Lalu HCl berpasangan dengan Cl-. Iya, inilah penjelasan untuk soal nomor 3. Berarti mana Mbak jawabannya? Jawabannya itu adalah E. Ini jawaban yang tepat ya. Kita lihat dari sini. Oke. Paham ya, Dek ya? Sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 4. Saya ganti slide-nya aja ya. Nomor 4 ya, kita sedang bahas ini. Perhatikan beberapa molekul berikut. Di antara molekul tersebut yang dapat bertindak sebagai basa Lewis. Ya, tadi poin ke-1 itu tentang Arrhenius, poin kedua Bronsted-Lowry, yang sekarang itu teori asam basa Lewis. Nah, kalau asam basa Lewis gimana Mbak? Pengertiannya kayak gini ya. Asam adalah zat yang menerima. Menerima apa? Menerima PEB. Sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan. Mendonorkan apa? Mendonorkan PEB. Berarti dengan kata lain, yang namanya basa Lewis itu wajib punya PEB agar bisa didonorkan. Ya, gitu aja. Oke, poin ke-1 kita lihat AlF3. Apakah Al memiliki PEB? PEB itu melihatnya di inti ya. Ini kalian nanti flashback kembali ya di kelas 1 bentuk geometri. Cara cepatnya kayak gini aja ya. Ini ada Al. Semoga kalian hafal ya golongan ya. Al itu adalah golongan 3. Kepake untuk berikatan F-nya ada 3. Habis. Berarti aluminiumnya itu kakinya terpakai semua, tidak ada PEB. Nah, ini berarti artinya tidak ada PEB. Tidak ada pasangan elektron bebas yang terpakai. Atau gambarnya kayak gini deh. Sekarang saya akan gambarkan ya. Al itu mengikat F-nya ada 3. Ini gambarannya. F itu golongan 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F itu golongan 3. Karena si F nyumbangin 1, maka Al juga nyumbangin 1. 1, 2, 3. Nah, inilah yang dikatakan inti. Ya, maka intinya terpakai semua untuk berikatan, tidak ada PEB. Ya, oke, karena tidak ada PEB, maka nggak mungkin mendonorkan PEB. Nah, kan syaratnya basa itu harus bisa mendonorkan PEB. Yang ditanya itu basa Lewis ya. Berarti syaratnya intinya itu harus punya PEB. Saya cek untuk poin 2, kita akan menggunakan cara cepat aja ya. Nah, N itu golongan berapa Mbak? Golongan 5. Kalian bisa lihat nanti ya di SPU atau kalian sudah hafal itu alhamdulillah. Mengikat H-nya ada 3, maka sisanya 2 elektron. 2 elektron itu artinya 1 pasang elektron bebas. Nah, ini ada PEB. Maka kemungkinan dia bisa. Ini berarti nggak bisa ya. Poin ketiga itu ada BF3. B itu boron ya, dia golongan 3, kepake ada 3, habis tidak ada PEB. Untuk poin keempat itu adalah H2O. Intinya siapa? Intinya adalah oksigen. Oksigen itu golongan 6, terpakai H-nya ada 2.
sisanya 4 elektron. Artinya 2 PeB ini. Banyak banget PeB-nya. Kalau ada PeB, berarti dia bisa sebagai basa Lewis. Agar bisa didonorkan, ya. Oke, kita masuk ke poin kelima. Itu ada CO2. CO2 tuh gambarannya kayak gini ya, Dek. C, mengikat oksigennya ada 2. O itu golongan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C itu golongan 4. Karena O nyumbangin 2, maka C juga wajib nyumbangin 2. Nah, jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4. Lah, C ini sebagai inti. Intinya terpakai semua untuk berikatan, maka tidak ada PeB. Oke ya, maka yang dikatakan basa Lewis itu adalah 2 dan 4. Semoga kalian semuanya paham, ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Saya akan masuk ke soal nomor 5. Menurut teori Bronsted-Lowry, oke, kalau di dalam Bronsted-Lowry itu tadi bermain asam basa konjugasi ya. Dan bermain asam itu adalah yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Ya, tadi kalian bisa simak ya nomor berapa, saya lupa itu tentang Bronsted-Lowry ya. Oke, penjelasan yang tepat mengenai reaksi tersebut. Ada suatu reaksi, saya buat dulu ya. Saya buat dulu di sini ada HSO4- ditambah dengan CO3 2- menghasilkan SO4 2- ditambah dengan HCO3-. Ya, kalau bermain asam basa Bronsted-Lowry nanti pasti ada pasangan as-baskon gitu ya, asam basa konjugasi. Ini pasangannya mana, Mbak? Ini ada S-nya, maka kita cari yang ada S-nya juga, berarti ini juga. Ya. Inilah pasangannya. Lalu mana, Mbak? Ini dong, C. Ini dengan si C juga. Inilah pasangannya. Nah, berarti ini H-nya 1, di sini nggak ada H, maka ini kelebihan 1H dikatakan asam. Nah, temannya itu adalah basa konjugasi. Ini nggak ada H, ini H-nya 1, ya. Pokoknya yang namanya asam dengan basa konjugasi itu selisih H-nya itu wajib 1. Yang kelebihan H itu dikatakan asam, yang kekurangan H dikatakan basa. Di sini kekurangan H maka basa, ini kelebihannya berarti asam. Ya, atau pasangannya asam konjugasi. Begitu ya. Oke, saya akan cek satu persatu. Apakah HCO3- sebagai basa konjugasi? HCO3- harusnya asam konjugasi. So, the answer is false ya, salah. Next, kita masuk ke yang B. Apakah SO4 2- adalah asam konjugasi? SO4 2- itu adalah basa konjugasi. Salah lagi. Apakah CO3 2- bersifat basa? Mana CO3 2- ini? CO3 2- betul ya, bersifat basa. Karena menerima proton, betul banget. Basa itu adalah suatu zat yang menerima proton. Itu sesuai pengertiannya, ya. Oke, coba kita cek poin yang D. HSO4- bersifat basa. Salah, harusnya HSO4- itu bersifat asam. No. Apakah HSO4- dan CO3 merupakan pasangan as-baskon? Tidak ya. Harusnya HSO4- itu berpasangan dengan SO4 2-. Oke ya. Jawabannya adalah C. Saya bisa lanjut ya ke nomor 6. Senyawa HS- dapat bersifat asam maupun bersifat basa. Reaksi yang menunjukkan HS- bersifat asam. Kalau kepingin dia bersifat asam, maka HS- itu harus kelebihan 1H dengan pasangannya. Begitu. Dia harus berlebih 1H dengan pasangannya. Kita lihat HS-nya aja, fokus. Ini. Berpasangan dengan siapa ya? Dengan temannya yang ada S juga. Maka ini, nah ini pasangannya. Nah, kita lihat, kita cari kalau kepingin sebagai asam berarti dia harus berlebih 1H. Udah, jawabannya mana Mbak? Jawabannya ketemu B. Kenapa?
Ini H-nya 1, di sini nggak ada H, maka kelebihan 1H. Maka di sini HS- itu sebagai asam, berpasangan dengan H2-, dia sebagai basa konjugasi. Gitu guys, ya. Nah, kok kenapa A, C, D, E itu salah, Mbak? Kita lihat, ini kan kayak gini nih. Semuanya sama nih tuh. HS- berpasangan dengan H2S-. Kita lihat ya, untuk HS- kan jumlah H-nya 1. Ini untuk H2S jumlah H-nya 2. Ini artinya kekurangan 1H. Maka HS- itu sebagai basa. Maka ini H2S itu sebagai asam konjugasi. Pokoknya yang kelebihan 1H itu adalah asam, yang kekurangan 1H itu basa, ya. Nanti pasangannya adalah konjugasi. Begitu aja konsepnya. Ya guys ya, bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Penjelasan yang tepat mengenai reaksi tersebut. Reaksinya benar. Reaksi tersebut adalah gitu ya. Oke, ya. Saya buat di sini ya. Ada NH3 ditambah dengan Ag+. Menghasilkan Ag NH32+. Nah, ini kalau ada AB menjadi C, ini ciri-cirinya Lewis ya, Dik ya. Nah, sekarang kita lihat NH3. Untuk poin berapa ya tadi saya udah cek ini. Yang kita mencari PEB tadi ya, saya lupa NH3. N itu golongan 5. Kepake H-nya baru ada 3. Sisanya 2 elektron. Artinya NH3 itu punya 1 PEB. Nah, ada PEB di sini. Ya. Nah, ternyata bereaksi dengan Ag+ menghasilkan ini. Nah, artinya nanti PEB-nya ini didonorkan. Kita donorkan untuk berikatan dengan Ag+, menghasilkan senyawa kompleks, ya. Karena NH3 mendonorkan PEB untuk bersenyawa, maka NH3 itu dikatakan basa Lewis. Karena Ag itu menerima PEB, maka Ag dikatakan asam Lewis. Dia menerima PEB ya, atau aseptor PEB. Gitu guys, maka ini dikatakan teori Lewis. Ag+ merupakan basa Lewis, no. NH3 asam Lewis, no. Ag+ menerima H+, bukan menerima H+ ya, tetapi menerima PEB harusnya. Ya, Ag+ mendonorkan PEB, no. NH3 mendonorkan PEB. Ya, ini jawabannya. Oke. Saya lanjutkan ya, nomor 8. Peran spesi H2O dalam kedua reaksi. Oke, kita fokus ke H2O ya, Dek ya. Ini berarti H2O menjadi H3O+. Maka ini kekurangan 1H. Ini kan kelebihan 1H ya. Karena dia kekurangan 1H, maka ini sebagai basa. Ya, terus kita lihat untuk reaksi yang kedua, H2O berpasangan dengan OH-. Kita lihat di sini H-nya 2, di sini H-nya 1. Maka untuk H2O ini kelebihan 1H sebagai asam, ini berarti basa konjugasinya. Nah, berarti pada persamaan ke-1 H2O sebagai basa, pada persamaan kedua H2O sebagai asam. Ya, oke ya. Nah, ini gimana nih? Apa nih soalnya? Oh, ini tentang asam basa konjugasi ya, maka nanti Bronsted-Lowry, nggak mungkin Lewis, nggak mungkin Arrhenius. Kalau hubungannya tentang pasangan asam basa konjugasi itu Bronsted-Lowry ya, teorinya ya. Oke, pada reaksi ke-1 itu sebagai basa Bronsted-Lowry, ya ini ya. Pada reaksi kedua itu sebagai asam Bronsted-Lowry. Oke, jawabannya adalah D. Next, saya lanjutkan ke soal nomor 9. Pernyataan yang sesuai dengan ion HPO4 2 nih. Kalian mau mencoba dahulu? Silakan. Ini buat PR nggak? Atau kita bahas? Kita bahas aja ya. Pernyataan yang sesuai dengan ion HPO4 2-. Mana nih? Ini ada HPO4 2-. Ini nih ya. Ya, otomatis dia berpasangan dengan H2PO4-. Kita lihat di sini H-nya ada 1. Nah, di sini H-nya ada 2. Nah, berarti kan ini kelebihan 1H. Maka ini asam, berarti ini adalah basa konjugasi. Gitu. Oh, ternyata ada HPO4 2- lagi ya. Ini ya, pada persamaan ketiga berpasangan dengan PO4 3-.
Ini H-nya 1, ini nggak ada H, maka ini sebagai asam. Ini berarti basa konjugasi. Nah, kayak gitu. Berarti kesimpulannya HPO42- pada persamaan yang kedua, dia bersifat sebagai basa atau basa konjugasinya. Pada persamaan yang ketiga, dia bersifat asam. Ya, ini bersifat basa konjugasi, dan di persamaan yang ketiga itu bersifat asam. Oke ya, karena bisa bersifat basa maupun asam, maka HPO42- dikatakan amfoter. Amfoter itu adalah zat yang bisa bersifat asam maupun basa. Begitu. Oke ya, semoga kalian bisa memahaminya. Saya lanjut ya ke soal nomor terakhir. Semangat ya guys. Perhatikan reaksi kimia berikut. Diketahui ada OH- ditambah dengan CO2 menghasilkan HCO3-. Spesi OH- pada reaksi tersebut bertindak sebagai basa Lewis. Kenapa? Gitu ya. Kenapa basa Lewis? Tadi pengertiannya kan basa Lewis dia mendonorkan PEB kan? Udah jawabannya E aja. Gitu aja guys. Ya. Oke ya, semoga bisa dipahami dan membantu kalian dalam belajar. Simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.